فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 265 dari pembahasan Syarah Mutamimah Al-Ajurumiyah ini. Masih terkait dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Qala syarih hafizahullah ta'ala aqul. Saya katakan, idza takarrarat la, apabila la terulang, lafaz la. Wa kullu wahidatin mustawfiyatun lisyurut. Dan masing-masingnya itu telah memenuhi syarat. La haula syaratnya terpenuhi, la quwwata juga syaratnya terpenuhi. Mufradatal isim, memang isim lanya mufrad ya. La haula, la quwwata, iya mufrad. Bainahuma atif, di antara keduanya ada huruf ataf, ada wawu. La haula wala quwwata. Nahwu contohnya ini, la haula wala quwwata illa billah. Falaka fi hadza tarkib khamsu aujuh. Maka di dalam susunan ini Anda boleh mengucapkannya atau mengi'rabnya dengan 5 bentuk, 5 kemungkinan. Yang pertama adalah fathun nakiratil ula. Nakirah yang pertama di fathah, yaitu menjadi yang ma'ruf, la haula. Wasaniyah, demikian pula yang kedua, la quwwata. Baik. Kemudian yang kemungkinan kedua, fathul ula, yang pertama tetap di fathah, yaitu mabni alal fath, la haula. Wa nasbus saniyah, yang kedua dimansubkan, tetap fathah juga tapi mansub, berarti la quwwatan. Ini kemungkinan kedua, la haula wala quwwatan. Kemungkinan ketiga, fathul ula, masih mabni alal fath, la haula ma'araf isaniyah. Yang kedua marfu, yaitu lanya dibatalkan, batalkan amalnya, sehingga la haula wala quwwatun. Baik. Jadi quwwatun sebagai mubtada biasa. Kemungkinan yang keempat, baik, 1, 2, 3. Iya, kemungkinan yang keempat, waraf'uhuma. Dua-duanya dimarfu'kan, berarti lamnya mulghah. Amalannya mulghah, la haulun wala quwwatun. Baik. Jadi dua-duanya yaitu haulun dan quwwatunnya sebagai mubtada biasa. La haulun wala quwwatun. Baik. Jadi maknanya sama ya. Iya. Ya, sisi balaghahnya mungkin mengalami sedikit perubahan, tapi intinya sama. Yang terakhir, kemungkinan yang kelima, wa raf'ul ula, yang pertama marfu, yaitu la yang pertama mulghah, tidak beramal. Jadinya apa? Yaitu la haulun. Kemudian ma'afat hisaniyah, yang kedua di fathah, yaitu mabni alal fath, la-nya beramal, yaitu wala quwwata. Baik. Ini kemungkinan yang terakhir, kelima. Wa takhriju kulli wajhin min dzalika kama yali. Mengeluarkan, yaitu cara mengi'rab masing-masing dari kelima sisi tadi atau 5 bentuk i'rab itu sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, la haula wala quwwata illa billah. Indana nakiratan, kita memiliki 2 nakirah. Al-ula wasaniyah, ya, haula dan quwwata. Wa indana la ma'al ula wa la ma'asaniyah. Kita memiliki la yang menyertai haula dengan la yang menyertai quwwata. Amma fathul ula, adapun kenapa yang pertama di fathah, yaitu mabni alal fath, la haula, dzalika bi'imali la amala inna, karena la
bekerja, yaitu kita mempekerjakan la seperti amala inna, yaitu apa? Menasobkan isim, tetapi bukan betul-betul mansub ya, yaitu mabni alal fath fi mahalli nasbin, seperti yang telah kita ketahui. La kalau masuk pada nakirah yang dengan syarat-syaratnya itu berarti apa? Berarti mabni ala ma yunsabu bih, mabni di atas pola ketika dinasobkan. La haula. Fa haula ismuha, haula isim dari la. Wa hadzal amalu jaiz, amalan ini boleh, la wajib, tidak wajib. Baik, kita tahu ini lanya terulang sehingga tidak wajib menjadikan la itu beramal seperti amala inna. Bisa babi takarrurila, dia tidak wajib beramal karena lanya terulang. Wa ma'ahadal fathah, bersama dengan difathahkannya haula, yaitu dibuat mabni alal fath, ya juzu bisaniyati ba'daha salah satu aujuh. Boleh pada yang kedua setelahnya itu 3 bentuk. Bentuk yang pertama albina, la haula wala quwata. Albina alal fath bi i'malis saniyah, la yang kedua diamalkan. Amala inna aidon taqul la wala quwata, la haula wala quwata. Kalau tidak dikasih harokat memang akan membingungkan. Seandainya si pensyarahnya ngasih harokat biar orang lebih paham, kalau tak apa bezanya nanti dengan yang setelah-setelahnya kalau tanpa harokat. Tapi jayid, di sini ada harokatnya thayyib. La haula wala quwwata, tamam. Iya, ada harokat thayyib. Yang kedua, an-nasb, yaitu yang kedua, pola yang kedua adalah la haula wala quwwatan. Kenapa quwwatan? Bil atfi ala mahalli la al-ula, karena lafaz quwwatan ini di la-nya tidak beramal, la quwwata, la tidak beramal. Quwwah di sini dia kenapa mansub? Karena diatofkan kepada mahal dari haula. Jadi quwwata ini dia menjadi quwwatan. Kenapa mansub? Karena dia maktuf kepada yang sebelumnya. Yang sebelumnya kenapa? Bukankah yang sebelumnya itu mabni alal fath? Iya. Zatnya yaitu haula mabni alal fath, tetapi mahalnya adalah fi mahalli nasbin. Maka yang setelah wawu maktuf kepada mahal sehingga mansub juga. Jadi la haula wala quwwatan. Thayyib. Berarti la asaniyah zaidah. Jadi la haula wala, lafaz la yang kedua itu dianggap huruf zaid semata, tambahan saja. Seakan-akan mengatakan la haula wa quwwatan. Li tauqidin nafi. Untuk apa la yang kedua didatangkan sementara dia tidak beramal? Untuk menguatkan penafian. Asalnya cukup la haula wa quwwatan, tapi untuk menguatkan penafian ya didatangkan dia walaupun tidak bekerja. La haula wala quwwatan. Baik, bainal atif wal ma'tuf, untuk menguatkan penafian. Makna nafi antara atif dengan ma'tufnya sama-sama berisi penafian. Takul, Anda mengatakan wala quwwatan, la haula wala quwwatan. Itu bentuk kedua pada bagian yang kedua. Kemudian asalis, bentuk ketiga di bagian yang kedua, ar-rafa, la haula wala quwwatun. Kenapa marfu quwwatunnya itu? Imma bil atfi ala mahallila al-ula ma'asmiha. Boleh jadi dia marfu quwwatun karena dia maktuf, kan ada wawu ataf. Maktuf kemana? Bukan maktuf kepada haula, tapi maktuf kepada pola yang bisa dikatakan seperti jumlah ini, la haula. Jadi bukan haula semata, tapi la haula secara keseluruhan. La dengan isimnya ini fi maudhi'ir rafa, dia pada posisi rafa. Maka yang setelah wawu dianggap maktuf kepada maudhi' dari pola kalimat ini, dari tarkib ini, la haula. Jadi bukan quwwatun ini maktuf kepada haula, tapi maktuf kepada la haula, maktuf kepada susunan ini.
maktuf kepada posisi susunan ini, yaitu fi maudhi'ir rafa. Karena la haula ini fi maudhi'ir rafa. Wala asaniyah zaidah, huruf la yang kedua dianggap harfun zaid, sekitar tambahan. Asalnya boleh, asalnya untuk mengatakan la haula wa quwwatun. La yang kedua didatangkan untuk tambahan penguat. Atau kemungkinan kedua, kenapa dia itu bisa dikatakan quwwatun, la haula wala quwwatun? Boleh jadi bukan karena dia maktuf kepada posisi la haula, tapi bi'ikmal lisaniyah amala laisa, yaitu la yang kedua, la quwwata, huruf la ini dia ya'malu amala laisa. Kita tahu laisa bi'ikmali asaniyah amala laisa. Apa amalan laisa? Laisa amalannya adalah seperti amalan kana, yang sibulis mawa yarfa'ul khobar. Dianggap quwwatun ini khobar dari laisa. Perlu ada huruf yang ada lafaz yang hilang berarti. Au bi'ilghaiha, atau dianggap bahwasanya dia itu mulghah. Wa quwwatun mubtada. Baik, yang mulghah apanya ya? Yaitu betul-betul lanya itu mulghah. Wawunya atau jumlah alal jumlah. Jadi betul-betul quwwatun di sini bukan maktuf kepada yang sebelumnya, tapi quwwatun mubtada biasa. Taqul la haula wa quwwatun. Quwwatun ini dengan apa? Dengan niat ada khobar yang terhapus, misalkan apa? Illa billah. Baik. Jumlah ini jumlah ismiyah, la quwwatun illa billah. Baru la quwwatun illa billah ini, jumlah ini dia dimaktufkan kepada jumlah yang sebelumnya. Tatkala yaitu sekedar apa? Ataf jumlah alal jumlah. Jadi quwwatun dia tidak terkena hukum dari yang sebelumnya. Quwwatun sekedar mubtada. Memang ini agak pelik itunya apa untuk memahaminya, tapi insya Allah dengan sering dibaca, sering diulang-ulang akan dipahami. Kesimpulannya jadi la haula wala quwwatun. Fahadhihi salah satu aujuh. Ini tiga bentuk dari la haula, yaitu setelah la haula apa? Boleh jadi la haula wala quwwata, ini yang ma'ruf, atau la haula wala quwwatan, atau la haula wala quwwatun. Ilahuna wallahu a'lam.